8 bulan telah berlalu. Fiona sudah melahirkan sebulan yang lalu. Bahkan Arfian langsung menggugatnya setelah seminggu melahirkan. Arfian benar-benar ingin bebas dari Fiona. Kini ia tengah menunggu kelahiran buah hatinya yang tengah Arina kandung. Rasanya ia sudah tidak sabar menanti hadirnya malaikat kecil yang sudah Arfian tunggu. Sementara itu, setelah perceraian selesai, Fiona memutuskan untuk menyusul orang tuanya ke luar negeri bersama dengan Indra. Arfian tidak tahu apakah mereka akan segera menikah atau tidak. Yang jelas, kini Arfian sudah bebas. Ia tinggal menunggu hari kelahiran buah cintanya bersama dengan Arina, wanita yang dicintainya. Saat ini, Arina tengah duduk di taman belakang rumah. Perutnya yang besar sangat menyulitkannya untuk bergerak. Bahkan untuk berjalan saja, Arina harus berhati-hati. Meski Arfian selalu ada di sampingnya, namun Arina tidak ingin menunjukkan sikap manjanya. Ia juga selalu mengerjakan tugas rumah. Meski Arfian sudah melarang, tetapi Arina tetap memaksa. Jujur, Arina merasa kasihan dengan nasib Fiona. Sesama wanita, ia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Fiona. Namun semua itu tidak akan membuat hati Arfian luluh. Apa yang sudah menjadi keputusannya tidak bisa diganggu. Arina hanya bisa berdoa semoga apa yang Arfian putuskan itu yang terbaik untuk mereka. Tuh, jangan panggil aku seperti itu. Sebentar lagi kita akan menikah, potong Arfian dengan cepat. Telunjuknya ia letakkan tepat di depan bibir Arina. Arina menatapnya. Lalu saya harus panggil apa? Terserah, kamu bisa panggil aku Mas atau apa gitu. Arfian membalas tatapan Arina. Arina terdiam sejenak. Mas, ada yang mau aku tanyakan. Kamu mau tanya apa? Arfian tersenyum. Apa benar kalau Mas Arfian yang sudah mengamili Kak Rena? Tanyanya. Arina menatap mata tajam Arfian. Hening. Arfian diam tanpa bersuara. Ia terkejut dengan pertanyaan yang Arina lontarkan. Bagaimana dia bisa tahu kalau dirinya yang sudah mengamili Rena? Wajah Arfian terlihat begitu gusar. Tidak mungkin ia berbohong terus-menerus. Namun Arfian takut jika untuk jujur, Arina akan membencinya. Arina, aku minta maaf. Arfian meraih tangan Arina dan menggenggamnya. Jadi benar kalau... Iya, aku yang sudah melakukannya. Aku menyesal Arina. Aku menyesal telah melakukannya. Potong Arfian dengan cepat. Terlihat jika pria dengan balutan kaos berwarna putih itu benar-benar menyesal. Arina menarik tangannya yang digenggam oleh Arfian. Ia tidak menyangka jika kakaknya adalah korban dari pria brengsek seperti Arfian. Begitu juga dengan dirinya. Ia juga telah menjadi korbannya. Arina berusaha bangkit. Sudah, susah payah ia berdiri dan berjalan masuk ke dalam rumah. Arfian yang melingkar dengan cepat bangkit dan berlari mengejarnya. Arina, aku minta. Arfian meraih pergelangan tangan Arina. Lepas, aku kecewa. Ternyata dugaanku selama ini benar. Kakakku mengakhiri hidupnya gara-gara... Maaf, aku benar-benar menyesal. Arfian memotong ucapan Arina. Pria itu memeluk tubuh Arina dari belakang. Arina mencoba untuk memberontak, tetapi tenaga Arfian jauh lebih kuat. Bahkan tiba-tiba
Arina merasakan mulas. Perutnya terasa sakit. Wanita berambut panjang itu merintih, merasa sakit yang luar biasa. Arfian yang menyadari hal itu dengan cepat melepas pelukannya dan membalikkan tubuh Arina. Buliran peluh mulai menetes dari dahinya. "Arina, kamu kenapa?" ucap Arfian dengan raut wajah yang panik. "Sakit." Arina memegangi perutnya. "Arina, apa kamu mau melahirkan?" Arfian semakin panik. Tanpa pikir panjang, ia mengangkat tubuh Arina dan beranjak pergi. Saat ini, Arfian sudah berada dalam perjalanan menuju RS. Arina terus merintih menahan rasa sakit di bagian perut dan pinggangnya. Sementara Arfian terus fokus untuk menyetir. Sesekali ia menoleh ke arah wanita yang kini duduk di sebelahnya. Terkadang, Arina meremas lengan Arfian, membuat pria berbadan kekar itu terlonjak kaget. 1 jam kemudian, Arfian dan Arina sudah berada di RS. Saat ini mereka berada di ruang persalinan. Arfian tidak punya waktu untuk menghubungi ibunya. Arfian terus menggenggam erat tangan Arina, berdoa dan memberinya kekuatan agar bisa melewati masa menyakitkan ini, di mana Arina harus berjuang dengan bertaruh nyawa demi bisa melahirkan bayi yang sudah mereka nantikan. "Arina, kamu pasti bisa." Arfian terus menggenggam erat tangan Arina. "Sakit." Arina mencengkeram lengan Arfian dengan sangat kuat, dan detik itu juga suara tangisan bayi terdengar begitu keras. Arina mengembuskan nafasnya, tenaga terkuras habis, tubuhnya seketika melemah, pandangannya perlahan kabur dengan senyum yang terukir di bibir ranumnya itu. Samar-samar Arina mendengar ucapan syukur dari Arfian. Ia juga dapat melihat senyum kebahagiaan dari pria di sampingnya itu sebelum Arina benar-benar menutup mata. "Arina, terima kasih. Kamu sudah berjuang untuk..." "Arina, kamu, Arina?" "Dokter, apa yang terjadi?" "Bapak tenang ya. Ibu Arina hanya pingsan. Lebih baik sekarang Bapak azani dulu putri Bapak." Dokter itu membimbing Arfian untuk segera mengazani putrinya. Iya, Arina melahirkan bayi perempuan yang cantiknya sama seperti ibunya. Arfian berjalan menghampiri putrinya yang kini berada dalam gendongan seorang perawat. Ia mengambil alih putrinya itu, lalu mulai mengazaninya. Sementara itu, dokter tengah menangani Arina. Tak lupa, Arfian juga meminta pada dokter itu untuk memindahkan Arina ke ruang VIP. Tidak bisa dipungkiri jika kebahagiaan tengah dirasakan oleh Arfian. 1 jam telah berlalu, kini Arina sudah sadar dari pingsannya. Bahkan, Diana sudah berada di RS. Arina juga telah dipindahkan ke ruang rawat VIP, seperti yang Arfian minta. Senyum terukir di wajah tampan Arfian. Pria berbadan kekar itu benar-benar merasa bahagia atas kelahiran anaknya. Diana juga terlihat bahagia atas kelahiran cucu pertamanya. "Arina, kamu baik-baik saja kan?" tanya Diana. Ia dapat melihat raut wajah gelisah Arina. Arina hanya menggelengkan kepalanya. "Aku tidak apa-apa." "Arina, lihat, wajahnya cantik seperti kamu. Hidungnya juga sama persis seperti hidungmu." Arfian menggendong putrinya dan duduk di sebelah Arina. Arina dapat melihat rona kebahagiaan pada wajah Arfian. Jujur, andai saja mereka adalah sepasang suami istri,
pasti kebahagiaan itu akan terasa lebih sempurna. Namun sayang, Arina melahirkan karena telah menuruti nafsu majikannya. Ia merasa sangat berdosa. Perbuatannya tidak bisa dimaafkan. Bersambung.